I got the future. Yo dan halo guys, kembali lagi bersama aku Ken di channel Destro Gamers and welcome back to my channel. Oke, dan di video kali ini sesuai dengan janjiku, yaitu aku akan memberikan tips bagaimana cara untuk menjadi middle support. Yap, dan pertama-tama aku minta maaf karena jarang upload, tapi untuk kedepannya akan aku atur jadwal karena aku udah adaptasi dengan pembaruan ini gitu ya, pembaruan kehidupan, bukan pembaruan aplikasi ya. Jadi nggak usah banyak bacot, kita akan langsung masuk ke dalam topik pembicaraan kita. Let's go. Oke, sebelum masuk ke tipsnya nih ya, aku mau menjelasin sedikit gitu kan. Nah, jadi sesuai dengan video yang kemarin, aku sudah memberikan beberapa kombinasi gitu kan. Nah, di mana di situ aku berikan 2 middle support. Yap, apa sih maksudnya 2 middle support? Kenapa aja nggak 2 raser? Atau kenapa nggak 2 raser gitu kan? Nah, maksudku di sini adalah betul middle support yang satu adalah raser. Maksudnya raser di sini adalah pembantu raser, bukan ngeras. Tapi itu terserah, kalian boleh memberikan middle support ini sebagai raser atau middle support. Karena ya pokoknya intinya yang satu ini maju juga gitu. Tapi yang satu ini itu biasanya untuk scouting, untuk pokoknya untuk membantu tapi agak di jarak yang agak jauh ya, makanya dibilang middle support. Oke, nggak usah basi-basi lagi, kita akan masuk ke tips yang pertama. Let's go. Oke, dan tips yang pertama yaitu tentang senjata. Yap, di sini ada 2 middle support dan pastinya ada kombinasi yang sangat banyak di sini ya. Dan jadi di sini kita akan membahas tentang middle support orang pertama ya. Ya, yang dimana fungsi atau tugas dari middle support ini adalah menjaga rasernya agar tidak terbackstab atau tersandwich oleh musuh-musuh. Nah, biasanya apa sih senjata yang dipakai oleh middle support ini? Biasanya adalah dual AR, jadi AR-AR atau AR dengan SMG. Bila kalian udah bertanya, kenapa Ken kok nggak shotgun aja gitu kan? Biasanya banyak tuh yang tanya, kenapa nggak shotgun aja? Yap, kenapa nggak shotgun aja? Alasan yang pertama adalah shotgun perlu sekali jarak dekat. Kecuali HS0405 sih, tapi itu pun juga biar sakit perlu gitu, perlu jarak dekat. Kalau misalnya jarak jauh pun ya kerasa sih, cuman gak terlalu kerasa lah, karena bisa bayangin lah kalau yang main pakai HS. Jadi menurutku adalah SMG, biasanya menggunakan KK9 atau RUS, atau bisa juga kalian ambil dari blueprint, ambil HG40 atau ya pokoknya bisa dari jauh lah SMG. Atau biasanya paling dipakai adalah dual AR atau pakai war machine kalau misalnya kalian nemu di airdrop atau kalian ke Pulau Melayang, atau biasanya apa sih, Iceland No Gravity, biasanya orangnya bilang gitu, tapi kalau aku biasanya bilangnya Pulau Melayang. Oke, dan yang orang kedua itu biasanya menggunakan wajib ini ya, ini wajib sekali ya, gak wajib sih terserah kalian, tapi kalau aku menyarankan menggunakan AR dan FHJ. Kenapa FHJ? Biasanya FHJ ini adalah senjata yang gimana ya, yang dibuang ya, yang maksudnya disingkirkan karena dibilang tidak berguna, tapi aslinya berguna banget. Kalau misalnya kalian sudah di Legend Master Legend Master itu biasanya orang nge-push dengan menggunakan helikopter atau
kendaraan-kendaraan sini. Nah, dengan adanya FHC, dengan biasanya kan pakai ini nih, kayak yang itu kayak hujan-hujan itu. Nah, apa sih itu namanya, pokoknya untuk itu ngalangin FHC. Nah, di situ kan harus pinter-pinter main, yang dimana ya kalian harus belajar lah di situ bagaimana cara untuk menggunakan FHC ini. Di sini juga alasan kedua adalah dapat memberikan present ke musuh, ke damage ya. Jadi dengan kalian nembakin FHC, kemungkinan besar musuh yang ada di dalam helikopter atau mobil-mobil itu bisa mendapatkan damage. Ya tergantung hoki-hokinya kalian gitu kan. Pokoknya kalau helikopter itu 2, kalau mobil 3, kalau sepeda motor itu 2. Nah, itu sudah fix pasti hancur. Nah, kalian juga bisa misalnya kayak lihat nih helikopter dari jauh kan, lihat helikopter dari jauh, kalian FHC. Nah, teman-teman kalian nembakin. Nah, itu kemungkinan satu aja udah cukup sih. Jadi satu tembakan udah hancur pasti. Oke, jadi tips yang kedua yaitu tentang kelasnya ini, cuy. Yap, tentang kelas di sini nggak usah ribet-ribet ya, karena kelas yang dipakai oleh middle support ini bisa berbagai macam dan bisa hampir semuanya kalau menurutku. Karena oh ya, tips juga di sini. Kelas yang bisa dipakai adalah jangan kelas boleh kelas racer, cuman jangan kelas racer yang langsung ngedas. Misalnya kayak contohnya ninja. Nyap, ninja itu jangan dipakai untuk middle support. Kalian bisa pakai yang lain, contohnya kayak ini kayak poltergeist, trickster, apa ya gitu-gitulah. Tapi kalau maksudnya ngejar di sini adalah karena kalian kalau pakai ninja itu sendirian dan kemungkinan di sandwich itu besar. Tapi kalau misalnya kalian berbeda dengan airborne ini kalian kemungkinan besar kan barengan, jadi ya gak apa-apa gitu. Tapi kalau ninja itu kalian kan ngerasnya satu emang lebih cepet, cuman janganlah karena kalian kemungkinan kalian tersandwich itu sangat besar. Kalau misalnya musuhnya tahan step atau kalian nggak expect musuhnya di situ, itu kalian tersandwich dengan gampang sih nanti di situnya. Oke, dan kita akan langsung seperti biasa kita akan masuk di gameplay. Yang ketiga yaitu adalah tips yang ketiga yaitu adalah posisi. Yap, posisi ini dimana biasanya middle support ini berada di belakang nggak berada di belakang pas gitu ya, jadi kalian nggak ngucingi, bukan. Jadi kalian berada di sekitar atau kiri kanan atau biasanya di belakang atau biasanya ngeflank seperti yang aku bilang kemarin. Jadi biasa satu ngeflank, satu nyuportin yang dari depan. Nah, atau biasanya bisa dibuat tahan badan atau tapi biasanya tahan badan itu banyak rasernya sih daripada middle supportnya. Jadi yang dimana biasanya middle supportnya yang memberikan damage, yang rasernya adalah sebagai tanking. Mereka nahan ngehold damage dari musuhnya itu. Karena kan raser kan butuh, makanya itu di kemarin di raser butuh kecepatan tangan ya, karena yaitu karena kalau misalnya mereka gocek-gocek atau gimana, jadi middle supportnya enak untuk memberikan damage ke musuhnya. Nah, biasanya juga ada flank atau biasanya posisinya adalah di atas dengan menggunakan airborne. Yap, dengan menggunakan airborne kalian bisa scouting, bisa kalau di third party kalian bisa was-was. Kalau ya pokoknya banyak lah guna dari airborne ini, karena ya itulah, karena kalian bisa dipakai oleh semua, jadi enak lah. Jadi kalian bisa scouting, mungkin ada helikopter yang datang kalian bisa FHC. Jadi
middle support yang kedua ini adalah untuk luas. Jadi lingkarannya luas, tapi kalau yang satu orang pertama ini adalah membantu raser dalam ngeras musuh-musuh kalian, tapi juga biasanya dua-dua ngeras. Jadi snipernya jaga, middle supportnya jaga rasernya, atau biasanya sedikit ngeflank. Kalau jadi maju tapi habis itu baru ngeflank, bukan ngeflank dulu baru mereka maju. Kalian bisa bayangin lah, tapi kalau misalnya kalian masih bingung silahkan tulis komen di bawah. Oke, tips yang keempat yaitu cover raser sebaik-baiknya. Yap, maksudnya sebaik-baiknya adalah sebisa kalian. Jadi raser itu biasanya sering kenok. Yap, sering kenok. Kenapa? Karena mungkin middle supportnya yang backupnya nggak baik, atau mungkin ya banyak lah alasannya ya. Jadi mungkin aimnya sabun atau banyak lah. Jadi kalian middle support ini kan tugasnya menjaga. Jadi kalau misalnya rasernya kenok, kalianlah yang menjadi rasernya di sini. Makanya di sini aku bilang satu harus menggunakan jarak dekat. Jadi kayak SMG. Tapi kalau misalnya kalian pakai shotgun juga nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian emang expect kalau misalnya nanti raser ini bisa kenok. Jadi tapi kalau kalian sudah percaya sama rasernya, kalian pakai SMG aja. Jadi setelah raser kalian kenok, yang dimana middle support orang pertama yang tadi menggunakan SMG atau shotgun, itu kalian malah menjadi raser, dan yang membawa FHJ AR itulah yang menjadi middle supportnya. Jadi saling melengkapi lah. Jadi kalau misalnya rasernya minggir, ini yang jadi raser, yang pakai FHJ yang menjadi middle support. Nah, itulah kenapa kita harus bisa semua role ini. Jadi bisa raser, bisa minimal 2 lah. Minimal misalnya kayak kan ada 3 tuh, sniper, middle support, raser. Kalian minimal harus 2 lah. Bisa raser atau sniper, raser atau middle support atau sniper. Itu kalian harus bisa lah, minimal 2. Tapi kalau misalnya kalian bisa 3-3-nya, itu bagus sih. Oke, jadi yang kelima, tips yang kelima yaitu jangan terlalu agresif. Yap, maksudnya dari jangan terlalu agresif ini adalah sebelum aku jelasin, kalian lihat cuplikan berikut. Oke, jadi kalian sudah ngeliat kan cuplikan pada saat aku menjadi middle support di sini. Sesuai dengan yang kalian lihat di video ini, aku naik mobil nih, motor. Nah, aku tuh nggak lihat kalau raserku itu masih di atas, dan aku maju ke sendiri dan aku di situ jatuh, dan akhirnya aku tersandwich di sana sendirian karena aku terlalu agresif. Kupikir rasernya itu sudah maju dan backup, jadi ngetengin, ternyata masih di atas, dan aku maju dengan sendirinya agresif, akhirnya tersandwich di sana dan aku belum tahu posisi musuhnya. Maka dari itulah kita perlu mengetahui posisi musuh terlebih dahulu sebelum ngeras. Oke, dan yang tips yang keenam yaitu jangan lupa untuk scouting. Yap, sesuai dengan aku yang bilang tadi, di posisi inilah. Nah, di sini kan aku lebih berjelas lagi. Maksudnya scouting adalah kalian kan bisa menggunakan kelas tuh, semua kelas, apalagi sekarang ada
hacker itu yang paling baru ya kan, itu hacker ini sangat-sangat berguna. Nah, di sini hacker kalian bisa scouting pakai hacker, bisa pakai scout, bisa pakai zombie, tapi zombie itu nggak terlalu efektif ya karena tidak semuanya. Jadi mereka hanya mengincar satu tapi ya sampai ini, tapi kalian tahu gitu loh. Jadi ya beberapa kelas banyak kekurangan dan kelebihannya. Nah, di sini juga yang paling efektif biasanya adalah menggunakan hacker itu atau airborne. Kenapa dengan airborne? Karena kalian seperti UAV gitu kan. Jadi kalian melihat dari atas, kalian tahan di atas, kalian bisa ngelihat kalau musuhnya kayak teman kalian warning middle support orang pertama dan raser kalian warning seret, snipernya ada di belakang kan. Oh misalnya nih tiba-tiba di belakangnya sniper ini kelihatan kan apa orang gitu mau ngeras dia, jadi kalian bisa komunikasi, bisa bilang kalau misalnya oh kamu di ras, atau misalnya kayak ada third party, kalian bisa bilang siap-siap ya, ada ternyata ada third party. Kalau nah sorry. Oke, lanjut. Jadi tadi sampai mana? Oh ya. Jadi kan misalnya kayak tadi ya kan sniper. Nah, kalau misalnya di bagian misalnya nih kalian di atas habis itu ternyata raser kalian kenok nih, tapi kalian masih di atas. Sedangkan tadi aku memberikan tips kalau misalnya yang ini kenok, kaliannya harus menjadi raser. Nah, kalian bisa membackstep mereka. Kalian bisa turun ke arah belakang mereka. Jadi mereka di situ kaget kan, tiba-tiba ada kalian gitu. Dari mana? Ternyata AB. Jadi kalau misalnya kan bisa panik tuh. Yang belakang backstep, sini backstep, yang ini maju pakai shotgun kah, pakai SMG lah, terserah pokoknya. Maju, himpit, snipernya bisa maju juga. Jadi snipernya maju, kalian bisalah di situ jadi kalian kepung dan kalian sandwich. Oke, dan tips yang ke-7 ini adalah jangan lupa untuk utilities. Yap, utilities ini sangat-sangat berguna dan sangat-sangat penting ya di dalam middle support. Mengapa? Karena kalau misalnya nih ya kalian middle support nih, teman kalian kan ngeras. Nah, misal kalian bayangin aja ya. Jadi itu kayak di ladang luas. Jadi kayak open ground. Open ground habis itu raser kalian ini nafsuan gitu loh. Mereka mau maju aja gitu kan. Nah, sedangkan di depan itu sama sekali tidak ada batu atau pohon atau apapun lah yang bisa menjadi backupnya dia. Nah, kalianlah yang harus bekerja di sini. Utilities. Apa sih utilities itu? Kalau misalnya kalian masih belum tahu ya apa sih utilities itu? Utilities kayak bom, smoke, nova gas, pokoknya yang bisa dilempar itu namanya utilities. Nah, utilities apa yang bisa kita lempar di situ? Smoke. Nah, apa sih guna smoke ini? Smoke ini bisa menjadi backup, bisa menjadi bingungin musuh juga bisa, butain musuh juga bisa. Jadi kalian di situ lempar-lempar aja ke depannya arah middle support. Nah, di situ kalau setelah kalian lempar kan itu ketutup tuh sama smoke, jadi enak mereka rasanya enak buat ngeras dan sandwich musuhnya karena kan gak kelihatan nih, waduh di mana nih orang ngerasnya. Nah, itulah gunanya utilities. Atau misalnya kayak kalian raser nih, tapi raser ini nyicil jadi gak kenok, tapi musuhnya berhasil mundur, kalian bisa lempar bom atau nova gas lah atau apalah, mau kena nggak kena pun juga gak apa-apa. Nah, apa sih guna utilities ini? Nah, misalnya nih contohnya lagi, kalian ada di sebuah rumah dua lantai dan musuhnya dari lantai 2. Nah, kalian bisa lempar utilities. Nah, jadi rasternya sudah siap di tangga. Kalian lempar nih utilities untuk
ngetahui step musuh dan di mana sih musuh-musuh ini. Tapi kalian juga bisa pakai scout kan. Tapi kalau misalnya scout atau AB pun juga bisa, hacker pun juga nggak tahu gimana scouting kalian. Cooldown nih misalnya, kalian bisa pakai utilities itu, kalian lempar kan itu pasti acak-acakan kan, maksudnya kayak mereka lari, jadi kalian tahu nih gimana musuhnya. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya jika kalian masih bingung atau ada requestan lainnya. Tapi mungkin untuk kedepannya aku akan bikin analisis tentang gameplay orang atau ya gameplayku sendiri yang bisa menjadi pengalaman dan pembelajaran bagi kalian. Oh ya, jangan lupa tentang tips-tips ini aku memberikannya subjektif, jadi sesuai dengan pendapatku. Tapi kalau misalnya kalian punya pendapat lain atau kalian mau ngasih saran yang lebih bagus, ya kalian bisa tulis di komen. Kita berbagi di kolom komentar. Jadi kita berbagi ilmu, berbagi informasi agar semuanya tahu lah gitu kan. Jadi sekian dulu. See you guys and bye bye.